Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan Ustadz Sofyan Khalid Rurai hafizahullahu ta'ala. Dan sebelum kegiatan kajian ini dimulai, Ana ingin mengingatkan kepada para jamaah yang nanti ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaannya dan dikumpulkan ke panitia. Baiklah, karena telah tiba waktunya, saya persilahkan kepada Ustadz Sofyan Khalid Rurai untuk memulai kajian pagi ini yang berjudul Bila Ini Ramadan Terakhirku. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran mengingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan hanyalah di hari kiamat disempurnakan pembalasan terhadap amalan kalian. Maka siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ayat yang mulia ini mengingatkan kita 4 kaidah kehidupan. Yang pertama, mengingat mati. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Maka beliau bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Dan Nabi SAW juga memerintahkan kepada kita, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia ini, yaitu kematian. Kaidah kehidupan yang kedua, semua amalan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Maka hendaklah setiap kita mau mengucapkan atau melakukan sesuatu, kita ingat
ini balasannya apa? Apakah kebaikan atau keburukan? Sehingga kita melakukan yang baik saja dan menjauhi yang buruk. Kaidah kehidupan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita hakikat kesuksesan. Bahwa orang sukses itu adalah yang selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Jangan pernah merasa sukses sebelum kaki kita menginjak surga. Inilah kesuksesan yang hakiki. Jangan tertipu dengan kesuksesan bisnis kita di dunia, jabatan kita yang tinggi, harta kita yang melimpah. Oleh karena itu, Allah ingatkan lagi kaidah kehidupan yang keempat. Kehidupan dunia ini hanyalah tipu daya. Maksudnya, keindahan, kenikmatan, dan kemewahan dunia menipu manusia. Sehingga banyak yang lupa kehidupan yang hakiki adalah di negeri akhirat. Inilah jemaah sekalian 4 kaidah kehidupan yang terkandung di dalam satu ayat. Pelajaran yang bisa kita petik bahwa hakikat hidup ini hanyalah untuk persiapan menghadapi kematian. Hakikat hidup ini hanyalah untuk berbekal demi kehidupan setelah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah menasihati Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sampai beliau memegang kedua pundaknya. Dan Ibnu Umar ketika itu adalah anak muda belasan tahun. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia seperti seperti orang asing atau seorang musafir. Inilah hakikat kita di dunia. Kita ini orang asing, kita hanya musafir. Dunia ini bukan negeri kita. Kita cuma lewat sebentar. Negeri kita adalah di mana ayah kita Adam alaihi salam berasal, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Hendaklah selalu hadirkan dalam hati kita di dunia ini untuk mempersiapkan bekal saja demi perjalanan panjang setelah kematian. Ketika Nabi SAW terbangun dari tidur beliau suatu hari, terlihat bekas kasur beliau di tubuh beliau. Artinya, kasur beliau hanyalah tikar kasar bandingkan dengan kehidupan kita. Dari lahir sudah tidur di kasur yang empuk, mungkin di kamar ber-AC. Rasulullah SAW, kasur beliau hanyalah tikar kasar. Kalau beliau bangun dari tidur beliau, terlihat bekas di tubuh beliau. Maka para sahabat mencoba untuk menawarkan
kasur yang empuk. Karena cintanya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup lebih nyaman. Tetapi apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mali walid dunya. Ma ana fid dunya illa karaqibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Ada urusan apa aku dengan dunia ini? Artinya, kalian gak usah khawatir, itu gak penting. Aku nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah. Tidaklah aku di kehidupan dunia ini kecuali hanya seperti seorang musafir yang mampir sejenak di bawah sebuah pohon, beristirahat sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan. Inilah jemaah sekalian, perumpamaan kehidupan kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, maut itu senantiasa mengintai kita. Hidup kita ini tidaklah lama. Oleh karena itu, di antara sebab yang besar untuk menjadikan ibadah kita lebih berkualitas adalah hadirkan dalam hati kita, mungkin ini ibadah terakhir kita. Dan itu sangat mungkin. Kajian kita ini adalah kajian terakhir kita. Atau solat zuhur kita di hari ini adalah solat zuhur terakhir kita. Atau bulan Ramadan di tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal. Datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Ya Rasulullah, allimni wa aujiz. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku ilmu, namun tolong persingkat saja. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. Apabila kamu hendak salat, maka salatlah seperti orang yang akan berpisah dengan kehidupan dunia ini. Wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu. Dan janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau harus minta maaf darinya. Wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Dan himpunlah keputusasaan terhadap harta manusia. Inilah 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 ilmu yang beliau ajarkan kepada orang yang minta nasihat. Yang pertama kata beliau, kalau kamu hendak solat, solatlah seperti orang yang hendak meninggalkan kehidupan dunia ini. Maka jemaah sekalian, kiaskan ini pada semua amalan. Nabi SAW berpesan seperti itu agar kita solat dengan solat yang terbaik. Dari segi niatnya, kita ikhlaskan karena Allah semata. Dan dari segi tata caranya, kita berusaha
semaksimal mungkin sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Hadirkan dalam hati kita, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, sehingga kita lebih termotivasi untuk berusaha melakukan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Karena jemaah sekalian, Ramadan itu kesempatan emas. Sebab kalau kita bandingkan antara waktu perjalanan kita dan kesempatan hidup untuk berbekal, itu sangat jauh. Perjalanan kita setelah mati adalah perjalanan panjang. Melewati alam kubur saja mungkin ribuan tahun, bahkan ratusan ribu atau jutaan. Kemudian hari kebangkitan seperti 50.000 tahun di dunia. Kemudian surga dan neraka yang kekal abadi. Sementara hidup kita ini sangat singkat. Hidup yang singkat ini pun ibadah kita sangat sedikit. Apa cukup bekal kita untuk perjalanan yang panjang itu? Masih ditambah lagi dengan banyaknya dosa kita, atau minimalnya perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang kita lakukan. Tetapi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Penyayang memberikan kepada kita waktu-waktu khusus, dengan sedikit amalan pahalanya melimpah. Di antaranya bulan Ramadan yang agung ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita harus mengagungkan bulan Ramadan. Di surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Karena ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Mesti kita agungkan di dalam hati kita. Kesempatan emas, waktu yang singkat, amalan yang sedikit, tapi pahalanya melimpah. Namun, kalau seseorang merasa hidup masih panjang, masih ada kesempatan Ramadan berikutnya, maka ini sangat berbahaya. Bisa jadi membuat dia tidak semangat ibadah karena merasa hidup masih lama, padahal mungkin malaikat maut sudah mengintainya. Oleh karena itu Nabi SAW berpesan, "Sholli sholata muwaddi'." Salatlah kamu seperti salat orang yang mau berpisah dengan kehidupan dunia ini. Karena itu hal yang mungkin saja terjadi. Begitu pula Ramadan kita. Hadirkan dalam hati kita, mungkin Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Dan berapa banyak orang-orang yang kita kenal di bulan Ramadan tahun lalu masih bersama kita. Sekarang mereka sudah di alam kubur. Mungkin besok kita menyusul. Oleh karenanya jemaah sekalian, di sini saya ingin mengingatkan 5 yang hendaklah kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, hendaklah kita sambut dengan kegembiraan.
dan penuh kesyukuran. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Yunus ayat ke-58. Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan anugerah Allah dan rahmatnya kepadamu, maka hendaklah dengan itu mereka bergembira. Sebab anugerah dan rahmat Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Makna ayat ini jemaah sekalian adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menyambut dengan sukacita anugerah dan rahmat Allah. Yang dimaksud dengan anugerah dan rahmat Allah di sini adalah nikmat hidayah, nikmat ibadah, pahala yang melimpah. Al-Quran, As-Sunnah, Salat, puasa, zakat, haji. Ini yang dimaksud dengan anugerah dan rahmat Allah kepada kita. Kata Allah, fabidzalika falyafrahu. Hendaklah dengan itu mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya dari harta yang mereka usahakan. Marilah kita tanyakan kepada diri kita masing-masing jemaah sekalian. Mana kegembiraan kita lebih besar? Ketika kita bisa melakukan satu solat dengan ketika kita mendapatkan keuntungan yang banyak dalam perdagangan kita atau saat kita gajian. Maka dalam ayat ini Allah mengingatkan kita, apabila kita bergembira dengan nikmat dunia, seharusnya nikmat hidayah, nikmat ibadah kita harus berlebih bergembira lagi. Seharusnya dengan nikmat hidayah, nikmat ibadah, kita lebih besar kegembiraannya. Sangat disayangkan sebagian orang malah tidak senang dengan datangnya Ramadan, atau biasa-biasa saja. Bahkan ada yang memandang Ramadan menghimpit hidupnya. Dia enggak bebas lagi seperti di bulan-bulan lain. Padahal seharusnya yang tidak senang dengan bulan Ramadan karena hidupnya terhimpit adalah setan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa tughallu fihi maradatu syayatin." Di bulan Ramadan itu setan-setan yang paling jahat dibelenggu, diikat. Setan yang seharusnya merasa tidak senang karena hidupnya dipersempit. Kok ada manusia yang tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan? Jangan-jangan itu bukan manusia. Seharusnya kita bergembira menyambut bulan Ramadan, dan itu bagian dari kesyukuran. Sebab kita mengakui ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Syekh Ibnu Baz rahimahullah pernah berkata, wala a'lamu syai'an muayyanan listiqbali Ramadan siwa ayyastakbilahul muslim
bil farhi was sururi wal iqtibat wa syukrillahi an ballaghahu Ramadan. Aku tidak mengetahui cara tertentu untuk menyambut Ramadan. Perhatikan jemaah sekalian, maksud beliau nggak ada cara khusus yang Allah syariatkan untuk menyambut Ramadan. Contoh, ziarah kubur. Tidak ada ziarah kubur khusus untuk menyambut Ramadan. Atau ngumpulin orang untuk berdoa berjamaah. Tidak ada cara seperti itu. Hanya ada cara yang umum, yaitu bergembira atas semua nikmat ibadah, baik itu nikmat ibadah Ramadan maupun yang lainnya. Semuanya kita bergembira. Makanya kata Syekh, aku tidak mengetahui cara tertentu untuk menyambut Ramadan selain seorang muslim menyambutnya dengan kegembiraan, kebahagiaan, dan senang serta bersyukur kepada Allah karena telah menyampaikannya ke bulan Ramadan. Wa waffaqahu faja'alahu minal ahya' alladhina yatanafasuna fi salihil a'mal. Dan Allah memberikan hidayah kepadanya sehingga dia termasuk orang-orang yang masih hidup untuk berlomba-lomba dalam amal soleh. Fa inna bulugha Ramadan nikmatun azimatun minallahi azza wa jalla. Maka sungguh berjumpa dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira. Dalam hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun, faradallahu alaikum siyamahu." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah wajibkan atas kalian berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwabu sama wa tughallaqu fihi abwabul jahim. Dibuka padanya pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain pintu-pintu rahmat. Dalam riwayat yang lain pintu-pintu surga. Dan ditutup di bulan itu pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan dibelenggu padanya setan-setan yang paling jahat. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurim. Allah memiliki di bulan itu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka dia orang yang merugi. Ini kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Ramadan. Maka ini yang pertama. Hendaklah kita sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Dan orang yang gembira itu dia semangat. Termasuk dalam mempelajari ilmunya. Makanya di majelis ilmu dia enggak tidur. Kalau sedang berbicara tentang Ramadan sudah dekat nih, kok tidur? Yang tidur dibantu dibangunin ya. Kalau nggak mau bangun kasih bantal saja. Ini yang pertama. Kita gembira menyambut bulan Ramadan. Yang kedua kata para ulama, hendaklah kita sudah punya niat untuk memperbanyak ibadah. Dan ketika kita sudah berniat jamaah sekalian, kita sudah dapat pahala. Pahala kita sudah dimulai. Makin kuat niat kita, pahala kita makin besar. Dan para ulama juga menjelaskan,
hendaklah niat kita dalam dua bentuk. Yang pertama, niat secara global, bahwa kita akan melakukan semua amal kebaikan yang disyariatkan di bulan Ramadan. Yang kedua, niat secara terperinci. Kita akan berpuasa, sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, terutama sholat tarawih. Termasuk juga kita niatkan kita akan makan sahur, kita akan berbuka puasa. Makin banyak niat kita, makin banyak pahala kita. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Jadi Ramadan masih hampir sebulan, kita sudah bisa dapat pahala dengan niat. Makin banyak niat kita, makin banyak pula pahala kita. Begitu pula, makin kuat niat kita sehingga berubah menjadi tekad, maka pahala kita pun akan semakin besar. Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk hal yang sangat baik untuk menguatkan tekad adalah pelajari keutamaan-keutamaan bulan Ramadan maupun keutamaan-keutamaan ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalamnya. Kalau kita pelajari ini, maka tekad kita akan semakin kuat, sehingga pahala kita pun semakin besar. Dan di antara keutamaan bulan Ramadan yang sangat agung, dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani di dalam Al-Awsat dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa minan nari fi kulli yaumin wa lailatin." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam bulan Ramadan. Wa likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah. Dan bagi setiap muslim di setiap siang dan malam bulan Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Ini di antara keutamaan bulan Ramadan yang harus kita kejar, yaitu Allah putuskan kita sebagai orang yang terbebas dari api neraka, dan Allah kabulkan setiap doa kita. Persiapan yang ketiga untuk menyambut bulan Ramadan adalah bertaubat. Meskipun taubat itu bukan kewajiban khusus menjelang atau selama Ramadan, tapi kewajiban sepanjang hayat. Namun, tidak diragukan lagi, di bulan Ramadan lebih ditekankan. Dan sebelum Ramadan sangat diperlukan. Kenapa? Karena jemaah sekalian, dosa-dosa itu bisa menjadi penghalang amal ibadah kita diterima. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka ayat ini mengingatkan kita, kalau kita nggak bertakwa, kita tidak menjalankan perintah Allah, tidak pula menjauhi larangannya, itu bisa menjadi penghalang ibadah kita diterima. Apalagi dosa syirik dan kekufuran.
itu bukan hanya penghalang, tapi penghapus semua amalan yang dilakukan seseorang. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Dalam surat At-Taubah ayat ke-54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula dosa-dosa kezaliman kepada orang lain. Biarpun kita rajin ibadah, kalau masih berbuat zalim kepada orang lain, bisa jadi kelak di hari kiamat Allah ambil hasil ibadah kita, kemudian diserahkan kepada orang yang kita zalimi. Kalau nggak cukup, maka dibalik, dosa-dosa dia ditimpakan kepada orang yang menzoliminya. Maka penting kita bertobat. Tapi ingat ya, ini bukan syariat khusus menjelang Ramadan saja, tapi sepanjang hidup kita. Cuma menjelang Ramadan, terutama di bulan Ramadan, tentu lebih ditekankan. Kenapa? Karena taubat itu ibadah. Ibadah di bulan Ramadan lebih ditekankan, dan agar tidak menjadi penghalang diterimanya amal-amal ibadah kita. Bulan Ramadan juga bulan yang mustajab, sebagaimana kita sebutkan tadi hadisnya. Bulan yang doa-doa kita mustajab, tapi karena dosa, doa kita enggak dikabulkan. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dzakara rajul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang memiliki 5 sebab doanya mustajab. Yang pertama, yutilus safar, dia melakukan perjalanan jauh, musafir. Yang kedua, asy'atha akbarah, dia berpenampilan kusut masai, lagi berdebu. Ini kondisi musafir zaman dulu. Tapi maknanya kata para ulama, dia tidak mementingkan dunia, dia lebih mementingkan akhirat. Ini juga membuat doa seseorang lebih mustajab. Yang ketiga, yamuddu yadayhi ila sama, dia menengadahkan tangannya ke langit. Ini juga sebab doa lebih mustajab. Ya Rob, ya Rob. Yang keempat, dia panggil Allah dengan namanya yang agung, Rob. Ini sebab doa kita dikabulkan. Yang kelima, dia bukan hanya sekali berdoa, dia ulang-ulangi doanya. Ya Rob, ya Rob. Artinya, dia ulang-ulangi doanya, bukan sekali. Apalagi kalau di bulan Ramadan, jadi 6. Kalau dia sedang berpuasa, jadi 7. Namun, kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa doanya dikabulkan? Ini juga bisa bermakna, kata para ulama, bagaimana bisa ibadahnya diterima. Jadi, dosa-dosa dapat menghalangi dikabulkannya doa kita serta diterimanya ibadah kita. Oleh karena itu, hendaklah kita taubat. Yang keempat, banyak berdoa. Karena yang bisa menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dan memberi hidayah kepada kita untuk beramal di bulan itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Maka bermohonlah kepadanya. Dalam surat An-Nur ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena anugerah dan rahmat Allah kepadamu, tidak seorang pun darimu
yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Mensucikan diri artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wallahi, laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina." Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kita tidak dapat hidayah. Tidak pula bisa kita melakukan puasa, tidak pula bisa kita melakukan sholat. Semua karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama mengatakan, doa yang kita perlukan ada 3 macam doa. Yang pertama, doa agar kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang kedua, doa agar kita mendapatkan hidayah dari Allah untuk beribadah di bulan Ramadan. Yang ketiga, doa agar ibadah kita diterima selama bulan Ramadan. Sampai-sampai disebutkan para ulama salaf, 6 bulan sebelum masuk Ramadan, doa mereka agar berjumpa dengan Ramadan dan mendapatkan taufik untuk beribadah padanya. Kemudian 6 bulan berikutnya, doa mereka agar ibadah mereka selama Ramadan diterima. Ini menunjukkan apa? Salaf di bulan Ramadan benar-benar memaksimalkan ibadah. Karena doa mereka 6 bulan setelahnya agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat bagaimana ibadah generasi salaf di bulan Ramadan itu sangat banyak, luar biasa. Kemudian yang kelima, persiapan yang sangat penting untuk menyambut bulan Ramadan adalah persiapan ilmu. Karena kita telah pahami bersama, syarat diterimanya ibadah itu 2. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita tidak mungkin bisa meneladani beliau kecuali mempelajari ilmunya dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kita di surat Al-Isra ayat ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu lakukan apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya jemaah sekalian, setiap amalan kita nanti kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban. Apakah kamu lakukan berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Oleh karena itu jemaah sekalian, kelak di hari kiamat, satu-satunya penyesalan manusia terkait ajaran yang tidak dia amalkan hanyalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah enggak akan bertanya, budaya bangsamu kamu lestarikan tidak? Tradisi nenek moyangmu kamu pertahankan tidak? Amalan mayoritas masyarakatmu kamu lakukan atau tidak? Allah enggak tanya itu. Yang Allah tanya, madza ajabtumul mursalin? Ajaran Rasul, kamu amalkan atau tidak? Maka Allah mengingatkan kita, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Tapi subhanallah di dunia ini ada orang yang mengaku muslim, jalan Rasul dia sebut radikal, intoleran, ajaran kadrun katanya, Wahabi. Subhanallah.
hanya karena bertentangan dengan, kata mereka, kearifan lokal. Padahal kemungkaran lokal, bukan kearifan lokal. Maka Allah ingatkan, sebelum kita menyesal kelak di hari kiamat, akan ada orang-orang yang menyesal karena tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua amalan yang tidak berdasarkan petunjuk beliau tertolak. Sebagaimana beliau menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi harus kita persiapkan ilmunya. Karena ini amalan tahunan. Mungkin ada hukum-hukum yang belum kita ketahui, atau yang sudah kita lupa, sebab sudah hampir setahun yang lalu. Dan ini juga sudah termasuk ibadah yang sangat agung. Ketika kita belajar hukum-hukum terkait dengan ibadah di bulan Ramadan, ini juga sudah merupakan ibadah. Ibadah menuntut ilmu. Kembali membuka kitab-kitab, mendengarkan rekaman-rekaman kajian, menghadiri majelis-majelis ilmu yang membahas tentang hukum-hukum puasa Ramadan. Dan sebagai penutup jamaah sekalian, saya ingin mengingatkan 7 amalan terbaik di bulan Ramadan. 7 amalan utama. Yang pertama adalah berpuasa. Maksud 7 di sini adalah amalan khusus di bulan Ramadan, yang tidak disyariatkan di bulan lain, atau disyariatkan di bulan lain tapi di bulan Ramadan lebih ditekankan. Maka itu ada 7. Yang pertama tentunya berpuasa, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan puasa Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman, yaitu mengimani syariat puasa Ramadan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala, inilah ikhlas, mengharap balasan semata dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan di dalam puasa itu sendiri banyak amalan-amalan sunnah yang agung. Mempercepat berbuka puasa. Berbuka puasa dengan kurma. Dengan kurma muda. Kalau tidak ada dengan kurma matang. Kalau tidak ada dengan air putih. Makan sahur adalah ibadah yang sangat agung. Makan yang penuh berkah. Di waktu yang penuh berkah. Dan yang paling penting dalam puasa adalah, apa yang paling penting dalam puasa? Menahan diri kita dari ucapan dan perbuatan yang haram. Bukan sekedar menahan diri kita dari makan dan minum dan berhubungan suami istri. Itu hakikat puasa, agar mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Ini ibadah yang sangat agung, melakukan solat tarawih. Di antara sebab utama kita meraih ampunan di bulan Ramadan adalah solat tarawih. Tapi ingat, solat yang khusyuk, yang ikhlas, yang mengikuti petunjuk Nabi SAW, yang panjang bacaannya, tidak terburu-buru. Hendaklah solat tarawih itu lebih dipanjangkan, melebihi solat-solat yang lain. Amalan utama yang ketiga, yang lebih ditekankan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Karena Allah mengabarkan kepada kita, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas yang menegaskan atau menjelaskan hidayah dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an kulla amin marratan. Malaikat Jibril setiap tahun di bulan Ramadan membaca Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dibaca dari awal sampai akhir. Atau bergantian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membaca dan malaikat Jibril yang mendengarkan. Fa'arada alaihi marratain fil amil ladzi qubida fihi. Dan di bulan Ramadan di tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sampai 2 kali malaikat Jibril alaihi salam membaca Al-Quran, atau sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dan didengarkan oleh malaikat Jibril secara lengkap di bulan Ramadan, dari juz pertama sampai juz yang terakhir. Kemudian yang keempat, meningkatkan sedekah. Ini lebih ditekankan di bulan Ramadan. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Subhanallah jemaah sekalian, padahal di masa beliau hidup, beliau bukan orang yang paling kaya. Banyak yang lebih kaya daripada beliau. Abu Bakar, Uthman, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajma'in dikenal sebagai orang-orang yang kaya dan rajin sedekah. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau akan semakin dermawan di bulan Ramadan saat malaikat Jibril menemui beliau. Wa kana yalqahu fi kulli yawmin fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Dan malaikat Jibril mendatangi beliau setiap malam di bulan Ramadan untuk mudarasah Al-Qur'an, saling membaca Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu lebih baik dan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Para ulama menjelaskan kenapa diperumpamakan dengan angin. Karena angin itu dia bisa menembus setiap celah, sehingga dia bisa dengan mudah tersebar luas. Seperti itulah
kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Yang kelima, termasuk amalan yang lebih ditekankan di bulan Ramadan adalah lebih banyak berdoa. Baik di siang maupun di malam hari bulan Ramadan. Dan jemaah sekalian, dalam Al-Quran ada 5 ayat yang diistilahkan para ulama dengan ayatus siyam, ayat-ayat puasa, yaitu surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Dan ini perlu kita pelajari tafsirnya secara khusus menyambut bulan Ramadan. Sampai ada buku-buku khusus yang disusun para ulama, tafsir ayatis siyam. Membahas 5 ayat saja. Al-Baqarah 183 sampai 187. Tapi ada hal yang menakjubkan. Di ayat 186, di ayat keempatnya, terjepit di antara ayat-ayat puasa dan tidak sedang berbicara tentang puasa. Sedang berbicara tentang apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da' idza da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah bahwa aku dekat. Aku mengabulkan doa hamba. Aku mengabulkan doa hamba apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka memenuhi seruanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Dari 5 ayat puasa, semuanya berbicara tentang puasa dan hukum-hukumnya, kecuali ayat yang keempat, berbicara tentang doa. Sekilas seakan tidak ada hubungan, tapi hubungannya sangat erat. Menunjukkan kepada kita, di bulan Ramadan dan saat berpuasa, dianjurkan memperbanyak doa. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak, pasti dikabulkan oleh Allah. Da'watul walid, wa da'watul sa'im, wa da'watul al-musafir. Doanya orang tua untuk anak, maka jangan sekali-kali mendoakan keburukan. Dan doanya seorang yang berpuasa, dan doanya musafir. Dan juga hadis yang telah kita sebutkan tadi, walikulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap muslim di setiap siang dan malam bulan Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Maka perbanyaklah doa setiap hari di bulan Ramadan, ketika sedang berpuasa maupun di malam hari. Doa apa saja, terutama untuk kebaikan akhirat kita. Boleh kita juga meminta kebaikan dunia kita. Yang keenam, amalan yang khusus di bulan Ramadan dan sangat ditekankan, termasuk sunnah muakkadah, adalah melakukan iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma takafa azwajuhu min ba'di. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian istri-istri beliau pun masih melakukan i'tikaf sepeninggal beliau. Maksudnya jemaah sekalian, Nabi SAW setiap Ramadan i'tikaf, nggak pernah absen.
ketika beliau sakit, maka beliau akan qadha di tahun depan menjadi 20 malam, 20 hari terakhir Ramadan. Menunjukkan ini betul-betul sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Dan kata para ulama juga, Nabi SAW setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul tidak pernah lagi melakukan tahannuts. Jadi jangan ada yang mengatakan kita menyepi dalam sebuah gua. Itu sunnah. Karena Nabi SAW pernah melakukannya. Beliau tidak pernah lagi melakukannya setelah menjadi Nabi dan Rasul. Karena sudah ada gantinya, yaitu iktikaf. Dan tujuan iktikaf itu adalah agar kita beribadah secara totalitas. Putus semua aktivitas dunia. Jadi kalau antum masih main HP, mengelola bisnis, melayani pelanggan, lebih baik di rumah. Di masjid malah terlarang melakukan itu. Atau cuma main-main, banyak ngobrol, maka itu enggak ada gunanya. Tujuan iktikaf untuk fokus ibadah. Sampai kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, hakikat iktikaf itu adalah qat'ul ala'iq anil khala'iq li khidmatil khaliq. Memutuskan semua interaksi dengan makhluk untuk fokus dalam beribadah kepada Sang Pencipta. Ini hakikat iktikaf. Artinya semua interaksi yang tidak perlu, yang tidak penting diputuskan. Sampai-sampai Nabi SAW bukan hanya berdiam di masjid untuk ibadah. Beliau pun masih masuk lagi ke dalam sebuah kemah. Menyendiri di situ untuk ibadah. Nanti kalau ada amalan berjamaah baru beliau keluar untuk sholat jamaah misalkan. Kalau tidak, beliau masuk lagi ke dalam untuk fokus ibadah. Jadi iktikaf bukan kesempatan banyak ngobrol dengan kawan-kawan, bukan. Tapi menyendiri untuk ibadah. Makanya sangat bagus. Di tempat iktikaf kita buat bilik-bilik. Masing-masing menyendiri untuk memperbanyak ibadah. Kapan mulai iktikaf? Ketika terbenam matahari terakhir di tanggal 19 Ramadan, berarti masuk di tanggal 20 Ramadan, berarti masuk malam 21 Ramadan. Maka itulah waktu mulai iktikaf. Malam 21 Ramadan sebelum terbenam matahari, kita sudah bersiap di masjid. Sampai kapan? Sampai pemerintah mengumumkan waktu lebaran. Kalau sudah sampai hari terakhir Ramadan, sampai terbenam matahari di hari terakhir Ramadan, itulah waktu iktikaf yang seharusnya, yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak keluar-keluar kecuali untuk kebutuhan manusia, seperti untuk buang hajat, cari makan kalau nggak ada makanan di masjid. Tapi keluar untuk pergi ngopi nggak boleh, pergi bekerja pun nggak boleh, pergi berdagang nggak boleh, bahkan keluar untuk menjenguk orang sakit dan mengantar jenazah tidak boleh. Jadi betul-betul fokus ibadah. Itu baru namanya iktikaf. Maka pertanyaannya, gimana orang yang harus kerja karena nggak dapat cuti? Boleh nggak iktikafnya malam saja? Jawabannya, daripada nggak sama sekali, maka tidak mengapa. Tidak mengapa insya Allah. Karena sahnya iktikaf tidak ada batas minimalnya. Sesaat saja sudah sah dianggap iktikaf. Cuma tidak sempurna kalau tidak lengkap 10 hari 10 malam.
Jadi daripada enggak, agar dia lebih fokus ibadah, tidak mengapa, pagi dia pergi kerja, malam dia kembali ke masjid untuk iktikaf. Saat dia masuk, dia berniat lagi iktikaf. Saat dia keluar, iktikafnya putus. Yang ketujuh, termasuk amalan yang lebih ditekankan di bulan Ramadan adalah melakukan umroh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti melakukan haji bersamaku. Subhanallah, besar sekali pahala umroh di bulan Ramadan. Apalagi kalau bisa iktikafnya di Masjidil Haram. Masya Allah, nikmatnya. Orang yang sudah pernah merasakan iktikaf di Masjidil Haram, pasti dia akan selalu rindu untuk iktikaf ke sana. Pasti, insya Allah. Coba saja. Inilah jamaah sekalian, 7 amalan yang khusus di bulan Ramadan atau lebih ditekankan di bulan Ramadan. 7 amalan yang paling utama. Walhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Barangkali ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Dimulai dari 2 pertanyaan terlebih dahulu dari Ikhwan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini pertanyaan mungkin terkait iktikaf juga Ustadz. Biasanya itu pada saat sepanjang Ramadan dan terutama menjelang masa-masa iktikaf itu udah mulai ada yang kapling-kapling di ini Ustadz. Mengkapling di soft-soft depan gitu Ustadz. Itu boleh Kafling soft. mengkapling ya Ustadz. Jadi sudah ditandain bahwa itu ada orangnya. Jadi pada saat misalnya yang kita baru datang gitu, mau duduk di saf pertama, wah ini udah dikapling semua gitu. Nah Ya. itu boleh dijelaskan Ustadz bagaimana? Iya. Kalau dia yang pertama datang untuk menjadikannya tempat iktikafnya, maka dia yang lebih berhak. Jika dia menandainya karena dia sekedar pergi sebentar, tidak mengapa. Jadi siapa yang duluan dapat, dia yang lebih berhak. Namun andai dia keluar menghentikan iktikafnya dan dia pergi, kemudian ada orang lain yang menggantikan, maka dia tidak berhak lagi untuk mengambil tempat itu karena dia sudah membatalkan iktikafnya. Tapi kalau dia cuma pergi sebentar, buang hajat misalkan, atau cari makanan lalu kembali lagi, maka tidak mengapa kita menetapkan itu sebagai tempat kita untuk iktikaf karena kita yang datang duluan. Wallahu alam. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, tadi kan di poin ke-7 bahwa umroh di bulan Ramadan itu seperti berhaji bersamaku. Apakah ini misalnya ada orang awam gitu, Tad. Berarti ada keyakinan di kalangan awam bahwa apakah bisa menggantikan haji? Dan yang kedua, apakah sama umrah di bulan Ramadan ini dengan sholat isyraq gitu Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Jawabannya sama sekali tidak menggantikan haji. Tidak seorang ulama pun yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau kita memahami seperti itu sudah pasti kita salah. Karena nggak ada seorang ulama pun yang memahami seperti itu.
Ya. Dan ini sekaligus jawaban yang kedua. Kalimat seperti tidak menunjukkan sama dari semua sisi. Tidak menunjukkan sama dari semua sisi. Bisa jadi maknanya sama dari sebagian sisi saja. Sehingga tidak sama pula antara umroh, pahala umroh dengan pahala sholat isyraq. Karena banyak sisi yang membedakan. Kalau kita umroh, di situ ada nilai capeknya. Dan Nabi SAW mengatakan, ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu sesuai kadar capekmu. Ada pahala kesabarannya. Cuma sayang banyak jemaah umroh, kalau ada masalah di jalan nggak sabar, marah-marah malah. Ini bahaya, menghapus pahala, bisa menghapus pahala. Kemudian pengorbanan uang yang cukup besar, di situ nilai ibadah. Sementara dalam sholat isyraq itu tidak ada. Jadi penyebutan makna sama pahalanya tidak bermakna sama dari semua sisi. Sehingga yang disebut sama itu telah menggantikan amalan tersebut, tidak. Jadi sedikit pun tidak bermakna umroh di bulan Ramadan berarti mencukupi kita untuk tidak melakukan haji. Tidak seorang pun ulama yang memahami demikian. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari akhwat. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Ini mungkin saling berkesinambungan. Yang pertama yaitu, apa seorang suami atau mantan suami tidak memberi nafkah terhadap putra dan putrinya termasuk zalim? Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah seorang ayah dikatakan meninggal apabila tidak memberi nafkah atau perhatian atau bimbingan terhadap putra-putrinya? Seperti itu. Baik. Yang pertama, ya jelas termasuk zalim. Karena hubungan orang tua dan anak itu nggak mungkin terputus. Hubungan suami istri terputus dengan perceraian. Tapi hubungan orang tua dan anak tidak putus. Makanya termasuk kesalahan besar juga seorang ibu memanas-manasi anaknya untuk membenci ayahnya. Atau sebaliknya. Padahal hubungan mereka nggak putus. Dan anaknya tetap punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Jadi termasuk zalim kalau dia tidak menafkahi anak-anaknya. Karena itu kewajiban dia. Yang kedua, dianggap mati ya. Dianggap mati secara majaz boleh. Mirip seperti orang mati. Karena Nabi SAW mengatakan, alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Orang yang berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya seperti orang yang hidup dan orang mati. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tapi itu mati secara majaz, bukan mati secara hakiki. Karena kalau mati secara hakiki, warisannya diambil dong. Dan dia sudah nggak diajak lagi menjadi wali. Jadi nggak boleh dianggap mati beneran. Dan tetap saja, anak wajib berbakti kepada orang tua. Bagaimanapun keadaan orang tua. Kecuali orang tuanya menyerang Islam, memusuhi Islam. Barulah dia tunjukkan permusuhannya kepada orang tuanya. Orang tuanya kafir tapi tidak menunjukkan permusuhan kepada Islam, tetap dia berbakti. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun
fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memaksamu agar kamu mempersekutukan aku yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, jangan kamu taati keduanya. Namun kata Allah, pergaulilah kedua orang tuamu itu dengan cara yang baik di kehidupan dunia ini. Subhanallah. Ini orang tua yang kafir loh. Masih tetap anak disuruh berbakti. Kalau dia menzolimi anak, dosanya masih lebih ringan daripada kekafiran. Jadi tetap, biarpun orang tua zolim kepada anak, tidak menafkahi anak, maka anak tetap wajib berbakti kepada orang tua. Sang ibu tetap harus mengajari anaknya untuk berbakti kepada orang tua, biarpun dia sudah cerai dengan suaminya. Kecuali dalam kondisi orang tuanya membawa pengaruh buruk, maka kita ingatkan anak kita untuk membatasi interaksi dengan orang tuanya jika mempengaruhinya untuk melakukan dosa. Wallahu alam. Baik, untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali? Dari Aba mungkin? Ada yang ingin bertanya kembali? Ustadz, nanya lagi Ustadz. Terkait tadi anjuran untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan Ustadz. Nah, terkait zakat, Ana pernah dengar bahwa ada anjuran untuk mendahulukan membayar zakat mungkin sebelum masuk bulan Ramadan, itu dengan tujuan untuk memudahkan gitu Ustadz. Memudahkan Zakat fitri. Zakat mal Ustadz. Zakat mal. Zakat mal. Nah, itu bagaimana Ustadz? Baik. Zakat mal itu nggak ada kaitan dengan Ramadan ataupun waktu sebelum Ramadan. Kaitannya adalah dengan haul dan nisab. Kalau sudah mencapai nisab dan haul, segera dikeluarkan. Biarpun Ramadan masih jauh. Wajib segera dikeluarkan, nggak boleh ditunda. Nggak boleh seorang mengatakan, kita tunda sampai jelang Ramadan atau pas Ramadan supaya pahalanya lebih besar. Nggak boleh. Wajib segera dia bayarkan. Contoh nisab uang dikiaskan dengan emas atau perak. Mana yang paling rendah? Yang paling rendah perak. 625 apa ya? 200 gram, kurang lebih 625 gram perak. 200 dirham, kurang lebih 625 gram perak. 565 gram perak. Itu nisab uang senilai 565 gram perak atau 85 gram emas. Tapi karena perak biasanya lebih rendah, maka konversi dengan perak. Katakanlah dia punya uang 10 juta. Karena kalau harga perak 1 gram, berapa tuh harga perak 1 gram? Ada yang tahu? Berapa kira-kira? Nggak pernah hitung ya? Berarti miskin semua di sini. 12.000. Coba kali 565. 500 berapa tadi? 565 ya. 6.788.80. Baik. Berarti jika seseorang sudah punya uang sejumlah itu, dan uang itu tidak pernah berkurang dari jumlah tersebut sampai tahun depan. Katakanlah dari 1 Sya'ban tahun lalu sampai 1 Sya'ban tahun ini, uangnya nggak pernah di bawah nisab.
maka saat itulah dia keluarkan zakatnya 2,5%. Jadi jangan dia tunggu Ramadan. Wajib dia keluarkan saat itu. Namun, kalau hartanya sudah mencapai nisab, tapi belum 1 tahun, dan dia mau keluarkan di awal, boleh. Maka boleh. Tidak mengapa, dia keluarkan di bulan Ramadan. Yang tidak boleh dia tunda. Kalau sudah masuk haul 1 tahun di bulan Sya'ban, nggak boleh dia tunda di bulan Ramadan. Tapi andai, misalkan, haulnya nanti bulan Dzulhijjah, tapi sampai Ramadan, nisabnya masih ada. Kemudian dia mau segerakan zakatnya di bulan Ramadan, boleh. Tapi kalau tidak sampai nisab, jangan dia niatkan zakat, tapi niatkan sedekah. Sedekah biasa. Wallahu alam. Tidak, haulnya tetap. Haulnya tetap. Kalau dia mau keluarkan lebih cepat, tidak mengapa juga. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi. Lebih didahulukan siapa untuk umroh? Kita atau orang tua kita jika sama-sama belum pernah umroh dengan catatan tidak punya mahram? Seperti itu. Yang tidak punya mahram siapa? Kita atau orang tua? Ya, baik. Kalau kita belum punya mahram, berarti kita belum diwajibkan, belum disyariatkan untuk berumrah. Maka lebih baik kita tunda sampai ada mahram yang siap menemani atau biaya untuk keberangkatan mahram itu cukup. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusafirul mar'a illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali dengan mahram. Kemudian jika kita punya uang, apakah kita gunakan untuk kita berangkat lebih dulu atau orang tua kita lebih dulu? Jawabannya kita lebih dulu. Karena jika kita punya uang, saat itu diwajibkan atas kita. Sementara orang tua kita nggak wajib. Maka yang diwajibkan atasnya dialah yang hendaklah berangkat untuk umrah. Tapi kalau bisa berangkat bersama, itu lebih baik. Apalagi jika dia seorang wanita dan maksud orang tua adalah ayahnya, berarti mahramnya. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, jika harus memilih, tidak mengapa orang tuanya. Kalau dia tidak punya mahram, biar orang tuanya berangkat lebih dulu. Tapi kalau bisa berangkat dua-duanya, maka tentu lebih bagus. Wallahu alam. Oke, masih ada 3 pertanyaan kembali. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, menyambung masalah zakat tadi, Ustadz. Kalau tabungan haji yang telah kita setorkan ke Kemenak, Ustadz, yang 25 juta itu, Ustadz, itu apakah termasuk dalam hitungan harta kita yang bakal diakumulasikan dengan tabungan-tabungan yang lain atau tidak, Ustadz? Jadi sudah disetorkan ke Kemenak. Pertanyaannya apakah dihitung dalam zakat atau tidak? Jawabannya tidak. Karena itu kan setor berarti sudah membeli porsi, berarti sudah bukan milik kita. Ya. Walaupun mungkin dikembalikan kepada kita kalau nggak jadi berangkat, tapi pada saat itu dia sudah bukan milik kita. Ya. Karena kita sudah membeli, sehingga Kemenak pun sudah bebas menggunakan harta kita. Karena sudah jadi milik mereka. Sudah sebenarnya udah bukan milik kita. Mereka mau belikan tiket, mau belikan hotel di sana, kamar hotel, maka bebas bagi mereka. Wallahu alam. Ada lagi?
yang ingin bertanya? Dari Ummahat mungkin ada yang ingin bertanya? Yang lain? Ada yang ingin bertanya lagi? Para Abbahat mungkin? Oke, baik, kita cukupkan pada kajian pada hari ini yang berjudul Bila Ini Ramadan Terakhirku. Terakhir, saya sebagai pembawa acara ingin menyimpulkan bahwa pentingnya persiapan dan perbekalan untuk menghadapi kematian, serta pentingnya memanfaatkan kesempatan yang ada dengan baik. Ramadan sebagai bulan suci dalam Islam tidak hanya merupakan waktu untuk berpuasa, tetapi ini momentum penting untuk introspeksi diri, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyadari bahwa Ramadan bisa jadi adalah yang terakhir bagi kita. Kita diingatkan akan keterbatasan hidup dan perlunya mempersiapkan diri secara spiritual serta menjalani dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Terakhir, saya ingin ucapkan syukron jazakallahu khairan kepada Ustadz Sofyan Khalid Rurai dan juga syukron kepada para hadirin, syukron jazakumullahu khairan, dan barakallah untuk semua pihak yang telah membantu berlangsungnya acara. Jazakumullahu khairan. Sampai bertemu di kajian berikutnya. Semoga Allah senantiasa ringankan langkah kita menuju majlis-majlis ilmu. Amin. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.